Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya dan selalu semangat. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Dan hari ini adalah materi terakhir kita di semester 1 tentang bab 5. Teman-teman bisa lihat di halaman 41 buku agama Islamnya. Nah, sebelum belajar, seperti biasa, kita berdoa dulu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Baik, teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau tentang hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nah, bagaimana ya kisahnya ketika Nabi hijrah, kemudian ketika menghadapi kaum Quraisy, kemudian apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap kaum Quraisy tersebut dalam mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Nah, teman-teman silakan simak video pembelajaran Bufiska berikut ya. Yang pertama adalah kisah tentang penduduk Yathrib masuk Islam. Nah, bagaimana ya kisahnya sehingga penduduk Yathrib itu bisa memeluk agama Islam? Jadi, teman-teman semua, sebelumnya penduduk Yathrib ini itu yakin dan percaya bahwa akan datang nabi yang terakhir. Nah, hingga pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pada musim haji ya teman-teman, dia berdakwah. Nah, mengajak orang-orang dari penduduk Yathrib ini untuk mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Jadi ketika musim haji ya teman-teman semua. Nah, Rasulullah berkata kepada mereka, "Ketahuilah, demi Allah, ini adalah nabi yang pernah dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepada kalian. Maka jangan sampai mereka mendahului kalian." Nah, tanpa menunggu lama, akhirnya orang-orang suku Khazraj ini ya, orang-orang penduduk Yathrib ini, mereka kemudian langsung menerima ajakan Rasulullah dan memeluk agama Islam. Nah, selanjutnya setelah itu mereka kembali lagi ke Yathrib. Nah, di sana mereka juga mengajak kaumnya untuk memeluk agama Islam. Nah, teman-teman semua, pada kisah penduduk Yathrib masuk Islam ini itu terjadi namanya Baiat Aqabah, yaitu ada Baiat Aqabah pertama dan Baiat Aqabah kedua. Nah, apa ya itu baiat? Baiat ini merupakan sebuah janji teman-teman ya. Aqabah itu setia. Aqabah itu adalah sebuah nama tempat ya. Jadi ada janji ketika berada di Aqabah yang pertama dan ada janji Baiat Aqabah kedua. Nah, Baiat Aqabah pertama ini teman-teman terjadi ketika mereka telah beriman, kemudian mereka pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji. Kemudian mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka bertemu dengan Rasulullah di sebuah tempat yang bernama Aqabah. Jadi di Aqabah inilah mereka melakukan baiat atau bersumpah setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, apakah isi baiatnya? Isi baiatnya itu adalah yang pertama, itu mereka berjanji kepada Rasulullah tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isi baiat Akabah yang pertama, yang kedua adalah tidak mencuri. Yang ketiga, isi baiatnya tidak akan berzina. Yang keempat, tidak akan membunuh anak-anak mereka sendiri. Yang kelima, tidak akan berbuat dusta. Dan yang terakhir, tidak berdurhakai Rasulullah dalam urusan yang baik. Nah, itu adalah isi dari baiat Akabah pertama. Kemudian lanjut baiat Akabah kedua. Nah, pada baiat ini mereka melakukan perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Yastrib. Nah, isi perjanjian dari baiat Akabah kedua ini adalah yang pertama, untuk mendengar dan taat, baik dalam perkara yang mereka sukai maupun yang mereka benci. Yang kedua, isi baiatnya untuk berinfak baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Yang ketiga, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, melakukan kebaikan. Yang keempat, agar mereka tidak terpengaruh celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah. Dan yang terakhir, isi baiatnya adalah agar mereka melindungi Nabi Muhammad sebagaimana mereka melindungi wanita-wanita dan anak-anak mereka sendiri. Nah, setelah baiat itu, Nabi Muhammad kemudian kembali ke Mekah untuk meneruskan dakwahnya. Nah, di tengah perjalanan, teman-teman semua, dia mendapatkan gangguan dari kaum musyrikin. Nah, jadi mendapatkan gangguan dari kaum musyrikin kepada kaum muslimin yang dirasa semakin keras. Ya, maka Nabi Muhammad memberikan perintah kepada kaum muslimin ini untuk berhijrah ke Yastrib, ya, karena Nabi pikir di Yastrib itu sudah banyak yang memeluk agama Islam, dan Nabi memikirkan kalau di Yastrib kaum muslimin ini akan aman dan terlindungi dari kaum musyrikin. Jadi Nabi Muhammad memberikan perintah kepada kaum muslimin untuk berhijrahlah ke Yastrib. Nah, baik itu mereka melakukannya secara sendiri-sendiri maupun berkelompok. Jadi mereka ini berhijrah teman-teman secara sembunyi-sembunyi, sehingga kaum musyrikin tidak mengetahui kepindahan mereka, ya. Nah, kemudian berhubungan dengan kaum musyrikin yang berusaha untuk memerangi, memberikan gangguan kepada kaum muslimin ini, akhirnya datanglah perintah hijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah memerintahkan supaya beliau hijrah. Kemudian ketika mereka hijrah, dimintalah Abu Bakar As-Siddiq supaya menemani hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah supaya terlindungi dari kaum musyrikin atau pemimpin Quraisy. Karena pemimpin Quraisy ini, teman-teman, ternyata itu berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi akhirnya Nabi Muhammad hijrahlah. Sebelum Nabi Muhammad berangkat, di depan rumah Nabi Muhammad itu sudah dikepung oleh para pemimpin Quraisy. Jadi pemimpin Quraisy ini sudah berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pada malam itu, ya, ketika Nabi bersiap-siap untuk keluar dari rumahnya untuk pergi hijrah, Nabi Muhammad membisikkan kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut
yang biasa dipakai oleh Nabi Muhammad tidur dan berbaring di tempat tidur beliau. Supaya apa? Untuk mengelabui orang Quraisy yang berniat untuk membunuh Nabi Muhammad. Jadi disuruhlah Ali bin Abi Thalib pura-pura menjadi Nabi Muhammad. Nah, kemudian beliau pun keluar dari rumahnya dengan kekuasaan Allah, ya. Allah membutakan supaya para kaum Quraisy ini tidak melihat Nabi Muhammad keluar dari rumahnya. Jadi mengalihkan pandangan para kaum Quraisy ini sehingga mereka tertidur ketika Nabi Muhammad keluar dari rumah mereka, ya. Dan akhirnya Nabi Muhammad bisa keluar dari rumahnya dengan aman. Nah, kemudian pada saat malam itu ketika kaum Quraisy sudah mulai memasuki rumah Nabi Muhammad, mereka menyelinap masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad. Dan ketika mereka ingin membunuh, akhirnya ketika mereka ingin membuka selimut Nabi Muhammad, mereka benar-benar marah, teman-teman semua. Kenapa? Karena mereka melihat ternyata di dalam selimut itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan mereka merasa marah karena Rasulullah SAW berhasil untuk keluar dari rumahnya. Dan mereka gagal dengan rencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika perjalanan hijrah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ini menuju ke sebuah gua, teman-teman semua. Jadi dia tinggal di sebuah gua bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nama gua tersebut adalah Gua Tsur. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada di Gua Tsur itu, hanya 4 orang yang tahu keberadaan beliau berdua. Siapa aja ya? Nah, yang tahu keberadaan beliau hanya Abdullah bin Abu Bakar, kemudian putri-putri dari Abu Bakar yang bernama Aisyah dan Asma, serta pembantu mereka yang bernama Amir bin Fuhairah. Nah, lalu gimana Bu caranya Rasulullah itu makan? Rasulullah itu bertempat tinggal di Gua Tsur itu tanpa diketahui oleh kaum Quraisy. Nah, jadi dibantulah oleh mereka yang berempat ini, teman-teman semua. Mereka berbagi tugas. Bila hari sudah sore, Asma yang putri Abu Bakar ini datanglah membawa makanan ke Gua Tsur. Jadi mereka membawakan makanan untuk Rasul dan Abu Bakar. Nah, kemudian Abdullah setiap hari berada di tengah-tengah Quraisy untuk memantau perkembangan yang terjadi dan disampaikanlah kepada Nabi Muhammad pada malam harinya. Nah, jadi Abdullah tugasnya adalah melihat perkembangan dari kaum Quraisy tersebut. Kemudian Amir yang tadi pembantunya tugasnya adalah mengembalakan kambing Abu Bakar selama Abu Bakar menemani hijrah Rasulullah. Kemudian selain mengembalakan kambing, memerah susu dan menyiapkan daging. Nah, kemudian teman-teman semua, sementara pihak Quraisy berusaha sungguh-sungguh mencari mereka, kemudian pemuda Quraisy ini membawa pedang dan tongkat sambil mondar-mandir mencari ke segenap penjuru. Di mana ya Rasulullah itu? Karena mereka berniat untuk membunuh Rasulullah. Nah, pada suatu hari, akhirnya kaum Quraisy ini teman-teman semua menuju ke Gua Tsur tersebut. Mereka ingin masuk. Nah, tapi dengan kuasa Allah, ya, di sana sebelum masuk ke Gua Tsur itu, mereka tidak jadi untuk menaiki Gua Tsur tersebut. Nah, lalu kaum Quraisy ini bertanya kepada temannya, "Kenapa kau tidak menjenguk ke dalam gua?" Ya, dia bertanya, "Kenapa kamu gak jadi masuk ke gua itu?" Nah, lalu temannya itu
menjawab, ada sarang laba-laba di tempat itu yang memang sudah ada semenjak sebelum Nabi Muhammad lahir. Jawabnya, saya melihat ada 2 ekor burung dara di lubang gua itu. Jadi saya mengetahui pasti tak ada orang di sana. Nah, jadi mereka yakin teman-teman kalau Rasul ada di dalam gua tersebut, pasti sarang laba-laba itu sudah putus dan gua tersebut itu kelihatan seperti tidak ada orang yang memasukinya. Jadi untuk yang kedua kalinya kaum Quraisy tersebut yang berencana ingin membunuh Nabi Muhammad, akhirnya mereka tidak berhasil lagi teman-teman semua ya. Akhirnya mereka kembali pulang dan meninggalkan gua tersebut ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW tinggal dalam gua itu selama 3 hari 3 malam. Nah, Abu Bakar itu selalu senantiasa menemani Rasulullah. Dia setia menjaga Rasulullah sehingga kakinya digigit oleh ular, teman-teman semua. Nah, jadi setelah akhirnya Rasulullah selamat di gua Sur tersebut, akhirnya penduduk Madinah dan suku-suku di sekitarnya telah berhari-hari menantikan kedatangan Rasulullah. Nah, ketika beliau datang, kemudian umat muslim Kuba bergegas keluar rumah dengan penuh keriangan. Mereka menyambut kehadiran Nabi Muhammad. Kemudian Abu Bakar menjabat tangan mereka satu persatu. Kemudian Nabi Muhammad duduk untuk beristirahat. Jadi ketika hijrah tersebut tibalah Nabi di Kuba. Jadi selang beberapa hari kemudian Nabi Muhammad di Kuba tersebut mendirikanlah sebuah masjid teman-teman dan dinamakanlah Masjid Kuba. Nah, kemudian ketika setelah sampai di Madinah, nah setiba Rasulullah di Madinah, ya mereka melanjutkan perjalanan sampai di Madinah. Beliau juga disambut oleh penduduk kota tersebut. Mereka saling menawarkan kepada Rasulullah agar bersedia tinggal di rumah mereka. Jadi mereka itu sangat menyambut Rasulullah dengan senang dan penuh kehangatan. Sampai mereka itu berebutan ingin Rasulullah itu tinggal di rumah mereka. Nah, jadi teman-teman semua, selain membangun masjid ya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga ada mengubah nama kota dari Yastrib menjadi Madinah. Jadi yang dulunya nama tempat tersebut Yastrib diubahlah menjadi Madinah. Kemudian membangun masjid tadi kan, kemudian juga membuat perjanjian dengan kelompok-kelompok Yahudi dan kabilah lainnya. Rasulullah SAW juga mempersaudarakan antara kaum muslimin asal Mekah atau yang disebut dengan kaum muhajirin. Dan Rasul ini mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum Ansar. Nah, jadi kalau kaum muhajirin itu adalah kaum muslimin yang berasal dari Mekah, sedangkan kaum Ansar itu adalah kaum muslimin yang berasal dari Madinah. Nah, kira-kira begitulah ya kisah singkat hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, untuk lebih jelasnya boleh dibaca kembali buku pendidikan agama Islamnya ya tentang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Bab 5 halaman 41 sampai dengan 51 ya. Nah, untuk tugasnya hari ini teman-teman silahkan lihat buku agama Islamnya halaman 52. Silahkan dijawab pertanyaannya pilihan ganda 1-10. Pilihan gandanya saja ya, cukup 1-10. Silahkan dikirim ke Bu Fiska via Google Classroom. Oke, jazakumullah khair teman-teman semua. Kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.